Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bicara Saja. Sebelum lanjut ke cerita, tulis sholawat dulu di komentar ya, agar kelak kita mendapatkan syafaat di akhirat nanti. Amin. Di balik seragam dan sumpah setia, ada satu polisi muda yang memilih jalannya sendiri, berani, jujur, dan tak takut mati. Kasus ini bukan sekadar pelanggaran hukum. Ini adalah pengkhianatan yang melibatkan orang dalam institusi sendiri. Seorang polisi muda menerima laporan tentang hilangnya 6 pemuda desa yang dijanjikan kerja di luar negeri. Tapi saat ia mencoba menyelidiki, laporannya justru ditolak, bahkan oleh atasannya sendiri. Siapa sangka, dalang dari sindikat ini ternyata orang yang dulu ia hormati. Nama saya Bayu Mahendra, usia 26 tahun. 2 tahun terakhir saya bertugas sebagai anggota polisi di sebuah polres kecil di Jawa Tengah. Bukan anak jenderal, bukan lulusan akademi luar negeri, hanya anak kampung yang percaya bahwa menjadi polisi berarti melindungi rakyat, bukan melindungi jaringan kejahatan. Pagi itu saya duduk di ruang laporan umum. Udara di polres sedikit panas, kipas tua di pojok ruangan hanya berputar pelan seperti enggan bekerja. Seorang ibu paruh baya datang tergopoh-gopoh. Namanya Bu Narti. Ia membawa sebuah foto anak lelakinya, Riko, usia 21 tahun, yang katanya sudah 2 minggu tak bisa dihubungi sejak pergi mengikuti program kerja di luar negeri. Pak, saya mohon, anak saya katanya mau kerja di Kamboja, tapi sejak berangkat dari terminal, nomornya mati. Saya curiga, Pak. Saya mendengarkan, mencatat detailnya, dan langsung tergerak. Riko ternyata tak sendiri. Ia berangkat bersama 5 pemuda lain dari desa yang sama. Semua dijanjikan bekerja di restoran di luar negeri, hanya bermodalkan paspor dan seragam formal yang katanya disediakan agen. Saya buatkan laporan resmi dan menyampaikan langsung ke atasan saya, Komisaris Bima, Kepala Unit Reskrim Polres. Namun reaksi Bima membuat saya heran. Bayu, kau terlalu polos. Ini bukan kasus kriminal. Anak-anak muda itu pergi kerja, bukan diculik. Lagi pula tak ada bukti mereka disiksa atau dijual. Jangan buang waktu kita dengan laporan-laporan spekulatif. Saya kaget, tapi diam. Di institusi seperti ini, membantah atasan bisa jadi senjata makan tuan. Tapi naluri saya bilang, ada yang tidak beres. Dari cerita Bu Narti, ternyata sebelum berangkat, Riko dan kawan-kawannya dikarantina selama 3 hari di sebuah rumah kontrakan. Dilarang pegang HP, disuruh latihan interview palsu. Agen yang menjemput bernama Pak Sugi, orang luar yang tak dikenal siapapun di desa. Saya putuskan menyelidiki sendiri. Malam itu saya menyamar. Saya pakai jaket lusuh, naik motor pribadi ke desa tempat Riko tinggal. Saya temui teman kecil Riko, Wawan yang masih bekerja di bengkel. Wawan bilang Riko sempat bilang ia akan diantar lewat jalur belakang. Katanya sih biar nggak libut urusan imigrasi bang, ujar Wawan polos. Besoknya, saya kembali ke kantor. Saya coba buka data keberangkatan di bandara. Tapi anehnya, nama Riko dan 5 kawannya tidak tercatat di sistem keberangkatan resmi. Artinya, mereka keluar dari Indonesia lewat jalur tak sah. Saya kumpulkan informasi dari sejumlah warga, menyusuri rumah kontrakan tempat mereka dikarantina. Tapi ketika saya datang, rumah itu kosong. Tetangga bilang, baru 2 hari lalu para pemuda itu pergi dijemput mobil box tanpa plat. Saya kembali ke Polres, membawa semua catatan dan bukti. Tapi lagi-lagi Bima menolak. Bayu, kau ini terlalu bersemangat. Ini bukan film detektif. Kalau semua anggota seperti kamu, bisa rusak reputasi institusi. Sudahi. Saya pulang dengan dada sesak. Apa salah mencari kebenaran? Beberapa hari kemudian, seseorang menyelipkan amplop putih ke meja saya. Di dalamnya ada 1 lembar fotokopi tiket feri Batam Phnom Penh dan foto 6 pemuda yang diduga Riko dan kawan-kawannya. Di balik foto itu tertulis, kalau kau ingin tahu lebih dalam, jangan percaya orang dalam. Tangan saya gemetar. Amplop itu jelas dari orang dalam, entah siapa. Tapi satu hal yang jelas, ini bukan kasus sepele. Ini jaringan, ini sindikat. Saya beranikan diri menemui sahabat lama saya di luar institusi, Dimas, yang kini bekerja sebagai wartawan investigasi untuk media lokal. Dimas mendengarkan cerita saya dengan seksama. Bayu, ini bukan cuma soal TKI ilegal. Ini bisa lebih besar, bisa jadi perdagangan manusia.
Saya dan Dimas mulai menyusun strategi. Saya menggali dari dalam institusi, dia mencari informasi dari luar. Kita bertemu diam-diam di warung kopi atau terminal. Di tengah penyelidikan saya mulai sadar ada keanehan dalam sikap Bima. Beberapa berkas yang saya simpan di komputer kantor tiba-tiba hilang. Data penyimpanan flash disk saya rusak, bahkan suatu malam saya merasa ada yang mengikuti saya pulang. Orang asing dengan motor tanpa plat melintas 2 kali di depan kos saya. Yang paling membuat saya curiga adalah saat saya melihat Bima keluar dari ruangannya sambil menenteng ponsel lalu terdengar berkata pelan, "Anak itu mulai ganggu, awasi." Saya pura-pura sibuk mengisi laporan, tapi hati saya bergetar. Apakah dia tahu? Narasi ini baru permulaan dari gelombang besar yang akan datang. Saat kebenaran terkubur di balik seragam, hanya keberanian yang bisa menggalinya. Saya, Bayu Mahendra, belum tahu siapa saja yang terlibat, tapi saya tahu satu hal. Mereka boleh menutup laporan, membungkam saksi, bahkan mengancam hidup saya. Tapi saya sudah melihat cukup. Terlalu banyak nyawa yang jadi korban. Riko dan kawan-kawannya bisa saja sekarang tengah disiksa, diperbudak, atau bahkan dijual. Dan kalau benar atasan saya sendiri adalah bagian dari ini, maka saya harus memilih diam dalam sistem yang busuk atau melawan meski sendirian. Setelah semua bukti awal saya kumpulkan, satu hal semakin jelas. Saya tak akan pernah mendapat izin resmi untuk menyelidiki kasus ini. Terlalu banyak kepentingan di dalam. Bahkan bisa jadi ada lebih dari satu nama besar yang terlibat. Maka saya ambil keputusan paling nekat, menyamar. Saya, Bayu Mahendra, polisi aktif berpangkat brigadir, memutuskan turun langsung menjadi umpan, menyusup sebagai calon TKI. Bukan karena saya ingin main pahlawan, tapi karena saya sadar ini satu-satunya jalan untuk tahu kemana mereka membawa para korban dan siapa saja yang berada di belakang layar. Saya kembali ke Desa Bunarti, tempat Riko dan teman-temannya terakhir terlihat. Di sana, saya berpura-pura menjadi pemuda pengangguran yang butuh kerja. Dengan identitas palsu, saya menyebut nama fiktif, Aditya, dari Cilacap. Saya mulai menyusuri warung-warung kopi, menanyakan soal kerja ke luar negeri. Tak butuh waktu lama, seseorang menuntun saya ke seorang pria bernama Pak Sugi. Lelaki usia 50-an, ramah tapi pandai membaca orang. Ia mengaku bisa memberangkatkan saya ke Kamboja dalam waktu kurang dari 2 minggu. Kerja gampang, Mas. Jadi pelayan restoran atau banti di gudang. Gaji $. Tak perlu ribet visa. Semua saya urus. Saya mengangguk sambil berpura-pura antusias. Dalam hati, saya tahu ini jalur ilegal. 2 hari kemudian, saya diminta datang ke sebuah rumah kontrakan di pinggiran kota. Di sanalah saya pertama kali melihat kenyataan mengerikan. Rumah itu sempit dan pengap. 3 kamar, 1 dapur, 1 kamar mandi. Tapi di dalamnya ada lebih dari 20 calon pekerja, laki-laki dan perempuan, usia antara 17 hingga 35 tahun. Semua terlihat bingung, sebagian ketakutan. HP mereka disita, tak ada akses keluar. Kami hanya diberi makan 2 kali sehari, tidur beralas tikar, dan tak tahu apa yang sebenarnya menanti di depan. Malam pertama saya mencoba berbicara dengan beberapa dari mereka. Salah satunya, seorang gadis muda bernama Nia dari Garut, bilang bahwa ia hanya ingin membantu orang tuanya di kampung. "Saya pikir ini kerja halal, Bang," katanya lirih. "Tapi kenapa kami dikurung seperti ini?" Saya tidak bisa menjawab. Tapi setiap ucapan mereka menambah bahan bakar semangat saya. Saya tahu, saya di tempat yang tepat, dan bahaya sudah sangat dekat. Hari ketiga, seorang pria tinggi besar masuk ke rumah kontrakan. Namanya Bang Ucok, tangan kanan Pak Sugi. Ia membawa laptop dan mulai melatih kami wawancara palsu. Kalau nanti ditanya petugas, bilang mau liburan. Jangan pernah sebut kerja. Kalau sampai bocor, kita semua gagal. Ia juga menunjukkan cara menjawab pertanyaan petugas imigrasi,
Latihan menjawab dengan nada meyakinkan, bahkan membuat kami menghafal alamat hotel palsu di Phnom Penh. Semua ini bukan sekedar pelatihan, tapi cuci otak terselubung. Di malam hari, saya diam-diam mencatat semua detailnya dalam buku kecil tersembunyi di dalam sepatu. Mulai dari jadwal keberangkatan, kendaraan yang akan digunakan, hingga nama-nama koordinator yang muncul. Saya tahu, informasi ini berharga dan sangat berbahaya kalau sampai ketahuan saya menyamar. Di hari keempat, saya menemukan sesuatu yang mengerikan. Di dalam dapur rumah kontrakan, ada sebuah ruangan kecil terkunci. Saat saya bantu bersih-bersih, saya mengintip melalui celah pintu dan melihat seorang pemuda terikat di kursi. Mulutnya dilakban, tubuhnya lebam. Saya mendekat ke salah satu penjaga yang kebetulan sedang merokok. Saya tanya, "Itu siapa, Bang?" Ia hanya menjawab dingin. Nanya banyak, bisa giliran masuk ke sana. Malam itu saya tidak bisa tidur. Pemuda itu, saya yakin, adalah salah satu dari mereka yang mencoba kabur atau memberontak. Tapi yang membuat saya lebih ngeri, para penjaga terlihat bersenjata dan beberapa berbicara dengan logat luar, seperti bukan orang lokal. Mungkin dari jaringan internasional. Hari ketujuh, rombongan kami mulai dipindahkan. Kami naik truk box tertutup. Seluruh jendela ditutup terpal. Saya duduk berdempetan dengan Nia dan dua pemuda lain. Di perjalanan, saya diam-diam aktifkan alat pelacak kecil yang saya sembunyikan di ikat pinggang. Itu satu-satunya alat yang bisa menunjukkan lokasi saya ke Dimas, sahabat saya di luar sana. Kami dibawa ke sebuah rumah besar dekat pelabuhan di Batam. Di sini lebih mengerikan. Para korban ditempatkan dalam ruangan bawah tanah seperti sel, dijaga ketat. Semua sudah diatur dengan rapi. Kami akan diberangkatkan lewat jalur laut ke Kamboja, tanpa paspor, tanpa perlindungan hukum. Saya tahu, waktunya hampir habis. Tapi saya tak menyangka, penyamaran saya bocor. Salah satu petugas penjaga ternyata pernah melihat saya di kantor Polres saat saya masih bertugas resmi. Ia berbisik ke kawannya, "Itu kayaknya polisi dari Purwokerto deh." Sejak itu, saya merasa diawasi. Saya tahu, kalau malam itu saya tidak bertindak, saya akan menghilang selamanya seperti Riko. Saya pura-pura sakit, muntah, menggigil. Saya berharap bisa dibawa keluar sementara dari ruang penahanan. Saat dua penjaga menyeret saya ke kamar mandi belakang, saya melawan. Saya hajar kepala mereka pakai batu bata di samping pintu dan kabur lewat ventilasi. Dalam gelap malam, saya lari sejauh mungkin, berdarah, tak membawa apapun kecuali nyawa dan tekad. Saya berhasil lolos dan menghubungi Dimas. Ia menjemput saya keesokan harinya di pinggiran hutan Batam. Tubuh saya luka-luka, tapi saya membawa kabar besar. Dalam pelarian itu, saya sempat melihat seseorang yang membuat darah saya mendidih. Komisaris Bima, mantan atasan saya, ada di pelabuhan malam itu, berbincang dengan Pak Sugi. Saya tidak percaya mata saya, tapi saya tahu itulah jawabannya. Sindikat ini dikendalikan dari dalam, dan saya baru saja menyenggol sarang ular. Aku selamat, tapi nyawaku hanya digantung pada seutas benang. Malam itu, setelah berhasil kabur dari pelabuhan gelap di Batam, aku disembunyikan oleh Dimas di rumah kerabatnya yang terletak di pinggir kota. Tubuhku lebam, siku kiriku nyeri hebat, dan lututku masih berdarah karena tergores kawat pagar saat melompat keluar. Tapi satu hal menenangkan, aku masih hidup. Dan lebih penting lagi, aku telah melihat sesuatu yang tak pernah kuduga. Komisaris Bima, mantan atasanku yang pernah memarahi aku karena cari perkara, ternyata ada di lokasi penyelundupan itu. Dia bagian dari mereka, entah sebagai pelindung, perencana, atau bahkan bosnya langsung. Tapi apapun perannya, satu hal jelas, Bima tidak lagi berada di pihak hukum. Setelah 2 hari bersembunyi dan mengobati luka, aku dan Dimas kembali ke Jakarta. Kami tidak bisa melibatkan kantor polisi manapun, terlalu berisiko.
Informasi bocor bisa berakibat nyawa melayang. Dimas, lewat koneksi media independennya, membawaku ke lembaga bantuan hukum yang berani melindungi whistleblower. Dari sana, kami mulai menyusun laporan lengkap. Bukti-bukti yang kumiliki cukup kuat. Nama-nama para agen dan perekrut, jadwal keberangkatan lewat jalur laut, catatan pembicaraan dari penyamaran, dan tentu saja, pengakuan langsung para korban yang berhasil kami temui lewat jaringan relawan migran. Tapi sebelum laporan ini naik ke tangan pihak berwenang yang bisa dipercaya, aku sadar, aku harus kembali ke satu tempat, Polres tempatku berdinas. Karena dari sanalah semuanya bermula. Dan jika Bima benar-benar bagian dari sindikat ini, maka bukan hanya dia yang kotor. Ada kemungkinan aku dikhianati oleh orang-orang terdekatku sendiri. Kepulanganku ke kantor disambut dengan senyap yang mencurigakan. Beberapa rekan sesama polisi menyapaku sekilas, sebagian lagi malah menjauh. Hanya Pak Joni, petugas admin tua yang dulu sering membawakanku kopi, yang terlihat tulus menyapaku. "Bayu, kamu masih hidup. Kirain udah." Kalimat itu tergantung di udara. Aku pura-pura tersenyum, tapi hatiku bergolak. Aku kembali ke meja lama. Komputerku sudah diganti. Lokerku dikunci. Seolah-olah aku sudah bukan bagian dari institusi ini. Dan anehnya, tidak ada satupun surat resmi yang menyinggung tentang tugas atau keberadaanku. Semua seperti dikubur. Saat itulah aku sadar, aku sedang dibungkam secara sistematis. Siang itu, aku dipanggil ke ruang kepala Polres. Bukan Bima, karena posisi dia sudah digantikan oleh seorang pejabat sementara bernama Kompol Prasetya. Tapi atmosfer ruangannya tak jauh beda, penuh tekanan. Di sana, sudah duduk 3 orang berpakaian sipil yang kemudian ku ketahui adalah utusan dari Dipropam dan 1 dari Baintelkam. "Bayu, kami mendapat laporan bahwa kau bertindak di luar prosedur, menyamar tanpa surat tugas, membocorkan informasi internal ke media, dan bahkan menuduh mantan atasanmu sendiri terlibat dalam sindikat kriminal." Aku mengangguk pelan. "Betul, Bapak, karena saya tidak punya pilihan lain." Salah satu pria sipil di ruangan itu mencondongkan tubuhnya. "Kau tahu akibat dari semua ini?" "Ya," jawabku tegas. "Tapi saya juga tahu bahwa saya punya bukti kuat dan saya akan menyerahkannya pada pihak berwenang yang benar." Kompol Prasetya menarik napas panjang lalu bersandar. "Berani sekali kamu, Bayu. Tapi dunia tidak seputih seragammu." Setelah pertemuan itu, tekanan datang bertubi-tubi. Rekeningku dibekukan. Ponselku sempat hilang saat ditinggal sebentar di meja. Bahkan ibuku di kampung mendapat tamu tak dikenal yang pura-pura menawarkan program bantuan petani. Yang paling menyakitkan, Yusuf, sahabatku sejak pendidikan kepolisian, yang dulu selalu mendukungku, kini menjauh. Saat kutanya kenapa, dia hanya bilang, "Kau cari mati, Bayu. Kau sudah sentuh yang tak boleh disentuh." Malam itu aku menangis, bukan karena takut, tapi karena kecewa. Aku pernah benar-benar percaya pada institusi ini, tapi sekarang rasanya seperti berjalan di atas ranjau, tak tahu siapa yang akan menginjakku dari belakang. Di tengah keterpurukan, secerah cahaya muncul. Dimas berhasil menemukan beberapa korban yang selamat, salah satunya adalah Riko, anak dari Bu Narti. Ternyata, dia dan 3 kawannya berhasil kabur dari tempat kerja di Kamboja setelah ada penggerebekan oleh polisi setempat. Kami bertemu di sebuah tempat aman, tubuh Riko kurus, matanya kosong, tapi saat melihatku dia menangis. "Pak Bayu, saya kira nggak ada lagi yang peduli. Saya kira udah habis." Dari cerita Riko, kami dapat gambaran yang lebih mengerikan. Para TKI dipaksa bekerja 18 jam sehari, tanpa upah, di sebuah gedung yang dijaga ketat. Mereka dipaksa menipu warga negara asing lewat sistem online, yang melawan disiksa, yang jatuh sakit dibuang. Dan menurut Riko, beberapa korban yang dipilih secara khusus tidak pernah kembali. Ada bisik-bisik tentang penjualan organ, tapi tak ada yang berani bicara lebih jauh. Dengan semua data yang ada, aku dan Dimas menyusun dokumen lengkap untuk dilaporkan ke Komisi Nasional HAM dan 1 jenderal senior yang dikenal bersih di Mabes Polri. Langkah ini berbahaya karena kami melompati banyak prosedur, tapi tak ada waktu lagi. Aku tahu hidupku tak akan sama lagi. Tapi kalau 1 nyawa bisa menyelamatkan puluhan korban perdagangan manusia, maka aku akan pertaruhkan semuanya. Karena ini bukan lagi soal jabatan, ini soal kemanusiaan. Dan perjuangan ini baru saja memulai. Nama gadis itu Sari Andini. Usianya baru 22 tahun.
Wajahnya pucat, kurus, dan mata sayunya tampak jauh menembus masa lalu yang kelam. Ketika pertama kali bertemu di tempat aman yang disiapkan Lembaga Bantuan Migran, ia bahkan nyaris tak bisa membuka suara. Dimaslah yang pertama kali mendekatinya, menawarkan air mineral dan bicara dengan pelan. "Kami di sini untuk mendengarkan. Kamu tidak harus bercerita kalau belum siap." Namun, beberapa saat kemudian, Sari akhirnya bersuara. Dan dari bibirnya yang gemetar, terbuka pintu menuju kebenaran yang lebih mengerikan dari semua dugaanku sebelumnya. Sari berasal dari sebuah desa kecil di Kebumen. Ia diiming-imingi pekerjaan sebagai kasir restoran di Kamboja. Agen bernama Pak Sugi datang langsung ke rumahnya, meyakinkan orang tua Sari bahwa putri mereka akan bekerja legal, bahkan dijanjikan surat kontrak dan asuransi. Sesampainya di Jakarta, Sari dikarantina di rumah kontrakan bersama belasan calon TKI lain, seperti yang juga aku alami saat menyamar. HP disita, akses keluar ditutup. Mereka diberangkatkan lewat jalur laut dari Batam menggunakan kapal kecil malam hari, lalu disambut oleh pria berlogat Vietnam di sebuah dermaga terpencil di Kamboja. Namun, saat tiba, kenyataan berubah. "Kami tak dibawa ke restoran," kata Sari. "Kami dimasukkan ke sebuah gedung 4 lantai, dijaga orang bersenjata. Di sana, semua berubah jadi mimpi buruk." Gedung itu ternyata adalah markas sindikat penipuan daring. Para korban dipaksa menjadi penipu online, menyamar sebagai customer service palsu, sales investasi kripto, atau bahkan pacar palsu yang merayu korbannya lewat aplikasi. Yang nolak kerja disiksa, disetrum, ditampar, ditelanjangi di depan semua orang. Suara Sari mulai bergetar. "Kami tidur 3-4 jam sehari, makan cuma 2 kali. Cewek kadang digilir, dipaksa hibur tamu yang datang dari luar." Saya mengepalkan tangan di balik meja. Rasanya dada saya sesak, amarah bercampur malu. Karena negara kita, karena institusi kita, membiarkan ini terjadi terlalu lama. Sari bercerita bahwa setiap bulan ada semacam seleksi medis yang diikuti sebagian penghuni gedung itu. Ia tidak tahu pasti apa tujuannya, tapi setelah pemeriksaan, sebagian dari mereka tidak pernah kembali ke kamar. Katanya mereka dibawa ke rumah sakit buat kerja jaga pasien, bisik Sari. Tapi teman saya, Meli, dia sehat, dan setelah ikut seleksi, langsung hilang, nggak ada kabar, nggak pernah balik. Kami yang mendengar langsung paham. Kemungkinan besar, itu jalur menuju perdagangan organ. Dan saat Sari menunjukkan sebuah foto seseorang yang ia lihat beberapa kali datang ke lantai atas gedung, seorang pria berbadan tegap, berkemeja putih dengan pin lambang Polri di dadanya, dadaku langsung tersentak. "Itu Komisaris Bima. Dia dipanggil bos oleh orang sana. Kalau dia datang, semua penjaga jadi diam. Dia kadang ngobrol pakai bahasa Jawa. Saya ingat karena dia bilang, sing ora manut, tinggal noh." Saya nyaris tidak percaya. Atasan saya sendiri, orang yang dulu saya hormati, ternyata punya akses ke pusat penyiksaan dan penipuan itu. Saya menggigit bibir, tapi sebagai polisi, saya tahu kesaksian Sari belum cukup untuk menjatuhkan seseorang. Kami butuh bukti yang mengikat, sesuatu yang bisa disandingkan di pengadilan. Saya dan Dimas bekerja siang malam. Dari Sari kami mendapatkan gambar denah gedung yang ia gambar ulang dari ingatannya, nama-nama beberapa penjaga dan korban lain, dan satu hal penting, lokasi gedung itu di Phnom Penh yang katanya dikelilingi bangunan tua, dekat sungai kecil, dan memiliki lambang perusahaan fiktif di depan, yaitu Asia Star Tech Group. Dengan koneksi yang kami miliki, Dimas menghubungi wartawan asing yang pernah menulis tentang pusat-pusat penipuan online di Kamboja. Salah satu dari mereka, jurnalis Prancis bernama Lucy Martel, membenarkan Asia Star adalah nama perusahaan boneka yang diduga mengelola lebih dari 200 pekerja ilegal, hampir semuanya dari Asia Tenggara. Lucy setuju bertemu kami. Ia bahkan memberi tambahan foto udara gedung itu yang diam-diam ia ambil 2 bulan lalu. "Gedung ini terlindungi," katanya. "Saya sudah coba kirim laporan ke UNODC.
Tapi tanpa tekanan dari pemerintah asal korban, sulit untuk ditindak. Kami tahu, ini bukan lagi sekedar kasus lokal. Ini tragedi kemanusiaan yang melibatkan sindikat lintas negara. Saya kumpulkan semua bukti dan menyampaikannya ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang kemudian meneruskannya ke Kementerian Luar Negeri. Dan untuk pertama kalinya, roda mulai bergerak. Pihak KBRI di Phnom Penh mulai menyelidiki. Nama Asia Star masuk radar. Dan laporan resmi pun akhirnya diterima oleh Interpol Asia Tenggara berkat dorongan dari media internasional. Tapi di sisi lain, bahaya juga meningkat. 2 hari setelah wawancara Sari disiarkan media independen lewat video pendek, rumah orang tua Dimas dilempari batu. Seseorang menyelipkan pesan ke motornya bertuliskan, "Berhenti sebelum semua berakhir." Sari dipindahkan ke tempat aman. Saya sendiri mulai berganti nomor handphone setiap 2 hari sekali. Tapi saya tahu, ini harga dari kebenaran. Dan kami sudah terlalu jauh untuk mundur. Dari satu korban bernama Sari, kami mendapatkan gambaran sistematis tentang jaringan besar. Perekrutan oleh agen lokal seperti Pak Sugi, transit melalui Batam via jalur laut, penyiksaan dan eksploitasi di markas Asia Star, dan di puncaknya, pengawasan langsung dari orang dalam, bahkan seorang perwira polisi. Saya, Bayu Mahendra, tidak lagi hanya menyelidiki sebuah kasus. Saya sedang berdiri di tepi jurang yang memisahkan nurani dan kekuasaan. Dan langkah saya berikutnya akan menentukan, apakah kebenaran akan tembus ke pengadilan atau dikubur selamanya oleh mereka yang berseragam tapi tak lagi manusia. Aku sudah curiga sejak lama. Tapi saat semua bukti yang kami kumpulkan mulai mengarah pada satu nama yang sangat kukenal, Komisaris Bima, aku tetap merasa dada ini sesak. Karena Bima bukan orang asing bagiku. Dialah yang dulu menandatangani laporan pertamaku sebagai polisi. Orang yang mengajariku disiplin dan berkata, polisi sejati tak boleh takut siapapun kecuali hukum. Dan sekarang, semua bukti menunjukkan bahwa dia telah mengkhianati hukum itu sendiri. Sari, korban selamat, menunjukkan foto. Lucy Martel, jurnalis Prancis, menunjukkan rekaman CCTV dari jarak jauh. Dan yang paling meyakinkan, video pendek berdurasi 18 detik, hasil rekaman tersembunyi dari salah satu pekerja migran yang berhasil diselamatkan di Phnom Penh. Di video itu, terlihat jelas sosok pria berbadan tegap, berkemeja putih dengan jam tangan mencolok, masuk ke ruangan lantai atas gedung Asia Star Tech Group. Di belakangnya, ada 2 orang berpakaian militer lokal. Ia berbicara dengan seorang pria bermasker, menyerahkan sebuah amplop, dan tertawa ringan sambil berkata dalam bahasa Indonesia. Yang ini bisa dijual cepat, bersih, sehat, dan nggak punya keluarga. Itu suara Komisaris Bima. Aku tahu, menyimpan bukti ini terlalu lama hanya akan membahayakan semua pihak. Maka kami memutuskan untuk melangkah ke pusat. Dengan bantuan LSM dan jaringan jurnalis, aku menyampaikan seluruh bukti ke seorang jenderal bersih di Mabes Polri, Irjen Damar Wicaksono. Sosok ini dikenal berani dan tak pernah kompromi soal integritas. Saat akhirnya aku duduk di ruangannya di Jakarta, ia menatapku dalam-dalam. Bayu, kamu sadar kalau bukti ini bocor sebelum waktunya, kamu bisa hilang tanpa jejak. Aku angguk. Dan kamu tetap mau maju? Saya harus jenderal. Kalau bukan saya, siapa lagi? Irjen Damar tak menjawab. Tapi dari matanya, aku tahu dia mengerti. Tanpa sorotan media, tanpa diketahui publik, satu tim investigasi internal dibentuk. Komandan lapangannya bukan sembarang orang. AKBP Elok Rahmawati, perwira wanita yang dikenal berani dan jujur. Tim ini diberi mandat untuk menyelidiki dugaan keterlibatan oknum polisi dalam sindikat perdagangan manusia lintas negara, termasuk menyelidiki Komisaris Bima. Selama penyelidikan, aku diminta mendampingi sebagai pelapor dan saksi utama. Bersama AKBP Elok Rahmawati, kami menyusun strategi. Tapi satu masalah besar muncul. Bima telah menghilang. Rumah dinas Bima di Kota Purwokerto kosong. Mobilnya tak ditemukan.
Rekeningnya tiba-tiba dibekukan karena perintah dari pusat. Tapi semua dana tabungannya, lebih dari 2,1 miliar rupiah, telah ditarik tunai seminggu sebelum laporan kami masuk. Lebih mengejutkan lagi, dalam catatan imigrasi, Bima tercatat meninggalkan Indonesia via jalur udara pribadi dari Batam menuju Thailand, lalu ke Phnom Penh. Tapi jalur itu hanya terbuka untuk VVIP. Artinya, dia dibantu orang dalam, atau punya akses yang lebih tinggi dari yang kukira. Dia punya pelindung besar, kata AKBP Elok sambil mengetuk-ngetukkan pulpen ke meja. Tapi kita bisa buka semuanya. Kita cuma butuh satu hal lagi, saksi kunci dari dalam gedung Asia Star. Kami mendapat kabar bahwa salah satu mantan penghuni gedung Asia Star yang baru saja dideportasi ke Indonesia tengah berada di shelter UPT Kemenaker di Batam. Namanya Farhan, usia 28 tahun, berasal dari Makassar. Ia disebut-sebut sebagai orang kepercayaan bos lapangan Asia Star sebelum berhasil kabur lewat atap bangunan. Farhan sempat ragu saat pertama kali diajak bicara. Tapi saat kami tunjukkan foto Bima, ia langsung tegang. Orang ini bos besar. Semua orang di gedung itu manggil dia Kapten. Kalau dia datang, kita semua harus rapi, diam, dan jangan tengok muka. Dia yang menentukan siapa yang pindah kamar, siapa yang dijual. Dia juga bawa dokter Vietnam buat cek organ. Suasana ruang interogasi mendadak sunyi. Aku mengepal tantangan. Nafasku berat. Farhan kemudian menyerahkan flash disk yang selama ini ia sembunyikan di dalam kaos kakinya sejak keluar dari Kamboja. Di dalamnya terdapat beberapa file rekaman internal kamera keamanan Asia Star, termasuk satu video berdurasi 3 menit, memperlihatkan Bima duduk dalam rapat bersama beberapa orang asing sambil menunjuk daftar nama. Dia lebih dari sekedar pengawas, Pak. Dia pengendali utama, kata Farhan. Bukti itu membalikan semua keadaan. Tim investigasi AKBP Elok Rahmawati langsung mengeluarkan surat DPO, daftar pencarian orang, atas nama Komisaris Bima, disertai koordinasi dengan Interpol Asia Tenggara. Sementara itu, Kemenlu Indonesia dan KBRI di Phnom Penh mulai bekerja sama dengan polisi Kamboja untuk mencari keberadaan gedung Asia Star, yang diketahui telah berpindah lokasi ke kawasan hutan di pinggir kota. Dari balik layar, kami bergerak cepat. Tapi kami tahu, kami nakadihat memburu satu orang. Kami sedang mencoba menumbangkan sindikat global, dan itu berarti satu hal. Nyawa kami sudah dihitung sejak awal. 3 hari setelah surat DPO dikeluarkan, mobil yang biasa dipakai Dimas ditemukan terbakar di pinggiran Jakarta. Untungnya, Dimas tak ada di dalam. Tapi ancaman itu jelas. Satu pesan tertulis di kaca belakang mobil, dibuat dari cat semprot merah. Kalau kamu terus buka mulut, kami akan tutup matamu. Saya tahu, waktu kami tidak banyak. Tapi kami juga tahu, ini saatnya menuntaskan semua. Karena sindikat ini tak akan berhenti selama pelindungnya masih bebas. Bukti sudah ada, tim sudah siap, dan buruan utama sudah masuk daftar pencarian internasional. Tapi ini baru permulaan dari babak paling berbahaya. Karena selanjutnya, kami harus masuk ke sarang mereka, ke tempat selama ini disebut sebagai markas setan oleh para korban, yaitu sebuah fasilitas rahasia di tengah hutan Phnom Penh, tempat perdagangan manusia dan organ dijalankan dalam senyap, dijaga oleh tentara bayaran, dan dipimpin oleh seorang mantan perwira polisi Indonesia. Tong tong tong. Setelah surat daftar pencarian orang, DPO, untuk Komisaris Bima dikeluarkan, langkah kami bukan lagi sekadar penyelidikan, melainkan pengejaran. Informasi terakhir menyebutkan bahwa markas baru sindikat TKI ilegal dan perdagangan organ berada jauh dari keramaian, di perbatasan hutan antara Phnom Penh dan wilayah timur Provinsi Prefeng, Kamboja. Lokasinya dipilih dengan cermat, jauh dari pantauan, dijaga milisi lokal, dan dikelilingi kawasan pertanian terisolasi. Kedutaan Besar Indonesia di Phnom Penh segera bersinergi dengan Interpol, Polri, dan Polisi Nasional Kamboja. Rapat rahasia digelar di ruang bawah tanah KBRI,
tanpa satupun jurnalis tahu. Dan di sanalah aku duduk bersama AKBP Elok, Dimas, dan perwakilan dari unit taktis Kamboja. Tim kami terdiri dari 23 personil gabungan, 10 dari kepolisian Kamboja, 6 anggota tim investigasi Polri, 3 perwakilan dari Interpol, 2 penerjemah, dan 2 saksi pelapor. Aku dan Farhan, mantan pekerja paksa yang kini siap menunjukkan lokasi tepatnya. Dalam briefing, AKBP Elok menjelaskan, sasaran kita bukan hanya mengevakuasi korban, tapi juga menangkap dalang utama yang identitasnya kita tahu, Komisaris Bima. Petugas Interpol menyisipkan tambahan, target kemungkinan besar bersenjata dan mendapat perlindungan dari tentara bayaran. Kami tidak boleh gagal. Aku menatap peta lokasi. Bangunan itu terletak di ujung jalan tanah. Hanya bisa ditempuh dengan mobil khusus dan berjalan kaki sejauh hampir 1 kilometer ke dalam hutan karet. Di sekitarnya hanya ada rawa, kebun, dan 1 jalur sungai kecil. Kepalaku berdegup. Ini bukan penggerebekan biasa. Ini penyergapan wilayah asing dan kami tidak punya ruang untuk salah. Tanggal 14 Mei, pukul 23.15 waktu Phnom Penh. Kami berangkat dengan 2 kendaraan tanpa identitas. Aku memakai rompi sipil anti peluru, topi kamuflase, dan radio penghubung kecil di telinga. Di sepanjang perjalanan, aku terus menggenggam foto para korban, termasuk Sari dan Riko, sebagai pengingat. Ini bukan soal balas dendam, ini soal keadilan. Pukul 01.47 waktu Kamboja, kami tiba di zona perbatasan. Mobil berhenti, kami melanjutkan dengan jalan kaki. Cahaya bulan temaram menemani langkah kami menyusuri jalur berlumpur dan pepohonan tinggi yang menggigil. Kabut turun perlahan, udara hening. Farhan yang memimpin di depan bersama pemandu lokal memberi isyarat tangan. Bangunan di depan. Bangunan itu besar, 3 lantai, dinding beton gelap. Di sekelilingnya, pagar seng tindi dengan gulungan kawat duri. Di luar terlihat 2 orang penjaga bersenjata. Lampu sorot menyapu area tapi arah pencahayaannya tak menyorot jalan sempit tempat kami bersembunyi. Tim Interpol mengisyaratkan, pecah jadi 2 regu. 1 menyusup lewat belakang, 1 dari depan. Aku ikut tim belakang bersama AKBP Elok dan 2 polisi Kamboja. Saat kami menyelinap, tiba-tiba terdengar suara jeritan dari dalam gedung. "Jangan ambil mereka, tolong!" Seketika kami berlari. Penyergapan harus dimulai lebih awal. Regu depan menendang pagar masuk. Tembakan peringatan dilepaskan. Sirena dibunyikan. Dari dalam gedung terdengar kekacauan. Teriakan penjaga, dentuman senjata, jeritan para korban. Aku ikut menyusuri lorong-lorong sempit yang bercampur darah, keringat, dan ketakutan. Di lantai 2, aku dan Elok berhasil membuka 1 ruang sel. Di dalamnya, sekitar 15 WNI, sebagian besar wanita, menangis sambil memeluk kami. Beberapa dari mereka mengenaliku. "Pak Bayu, itu dia yang dulu nyelamatin Riko," bisik seorang wanita sambil menggenggam lenganku. Aku nyaris menangis, tapi tak sempat. Karena dari radio terdengar suara keras. "Target utama terdeteksi di ruang bawah tanah. Permintaan backup." Kami langsung lari turun. Di ruang bawah tanah, suasana lebih kacau. Beberapa penjaga sudah dilumpuhkan. Tapi di ujung koridor gelap itu, terlihat sosok tegap, berbaju lapangan, wajahnya tertutup masker gas, tapi aku tahu persis siapa dia. Komisaris Bima. Dia memegang pistol. Di belakangnya ada 1 wanita korban yang diseret sebagai tameng. Ketika kami mendekat, dia teriak, "Mundur! Kalian pikir kalian bisa menangkapku hidup-hidup?" AKBP Elok berbicara tegas. "Letakkan senjatamu, Bima. Ini sudah berakhir." Dia tertawa dingin. "Berakhir? Kalian baru lihat ujungnya. Kalian pikir aku sendirian? Aku punya orang di atas.
Di Jakarta, di kementerian, bahkan di Interpol kalian. Tangannya gemetar, wajahnya tegang. Aku maju perlahan. Pak, ini Bayu. Masih ingat saya? Dia menoleh. Tatapannya kosong. Kamu anak kecil idealis itu. Aku yang bentuk kamu, Bayu. Tanpa aku kamu bukan siapa-siapa. Aku menghela napas. Mungkin benar, tapi karena itu juga saya harus lawan Bapak, karena bukan polisi sejati yang lari dari hukum. Beberapa detik sunyi, lalu suara tembakan, membelah udara, tapi bukan dari Bima. Seorang penembak jitu dari regu luar berhasil melumpuhkan bahu kanannya. Dia jatuh berlutut. Tameng manusianya berhasil diselamatkan. Kami mendekat, memborgol tangannya yang berdarah. Dia mendesis. Kalian pikir ini akan mengubah sistem? Dan aku hanya menjawab, tidak. Tapi ini akan menyelamatkan banyak orang dari sistemmu. Lebih dari 36 korban diselamatkan malam itu. Beberapa luka parah, sebagian trauma berat, dan belasan lagi adalah perempuan muda yang hampir dikirim ke negara lain. Komisaris Bima dievakuasi dalam kondisi luka serius, lalu diterbangkan ke Jakarta untuk menghadapi pengadilan militer dan sipil. Gedung markas sindikat ditutup, barang bukti disita. Beberapa petinggi lokal ditangkap karena membantu operasi ilegal lintas negara itu. Dan aku berdiri di antara reruntuhan bangunan itu, menatap fajar yang mulai merekah, sambil berdoa dalam hati. Ini belum akhir, tapi setidaknya satu sarang telah runtuh. Jakarta, 19 Juni. Matahari siang menyengat halaman pengadilan militer utama. Di luar gedung, sejumlah wartawan telah berkumpul. Mikrofon mengarah ke pintu gerbang, kamera bergantian membidik setiap langkah masuk petugas berpakaian resmi. Hari itu adalah sidang perdana Komisaris Polisi Bima Yudhistira, terdakwa dalam kasus perdagangan manusia lintas negara, penyalahgunaan wewenang, keterlibatan dalam kejahatan terorganisir, dan pelanggaran HAM berat. Aku hadir di sana, bersama AKBP Elok, Farhan, dan Sari. Kami duduk di bangku saksi. Tapi, yang kurasakan bukan kemenangan. Yang kurasakan justru ketegangan. Karena kami tahu, ini bukan sidang biasa. Bima hadir dengan tangan diborgol, tubuhnya kurus, luka tembak di bahunya masih terbalut perban. Tapi, sorot matanya masih sama, penuh arogansi. Seolah sidang ini hanyalah formalitas. Jaksa penuntut militer membuka persidangan dengan tuduhan terdakwa Komisaris Polisi Bima Yudhistira telah melanggar sumpah jabatan, menjual informasi negara, membentuk dan memimpin jaringan kejahatan lintas batas, serta melakukan pelanggaran HAM berat dalam bentuk penyiksaan dan perdagangan manusia terhadap warga negara Indonesia di Kamboja. Satu demi satu bukti ditampilkan. Rekaman video dari gedung Asia Star, percakapan suara dengan perekrut lokal, bukti transfer uang dari rekening tersembunyi di Hong Kong dan Phnom Penh, kesaksian korban yang disiksa dan dijual, bahkan laporan Interpol yang mencantumkan nama Bima sebagai tokoh sentral sindikat. Giliran pertama memberikan kesaksian adalah Farhan. Ia berdiri dengan tubuh gemetar, tapi suaranya tegas. Saya melihat sendiri Pak Bima memerintahkan siapa yang dikirim untuk seleksi organ. Ia hadir dalam rapat, menentukan siapa yang dipisahkan dari kamar utama. Beberapa teman saya tak pernah kembali setelah itu. Lalu Sari maju, dan ruang sidang menjadi sunyi. Ia menangis saat bercerita. Saya ingat betul suara dia. Dia bilang, yang satu ini bisa dijual mahal. Dia bicara tentang manusia, seolah barang. Aku sendiri maju terakhir. Sebagai anggota aktif kepolisian, aku tahu setiap kata yang kuucapkan bisa jadi pedang bermata dua. Tapi aku hanya berkata jujur.
Komisaris Bima pernah saya hormati. Tapi ketika saya temukan dia memimpin kejahatan seperti ini, saya tahu saya harus memilih setia pada jabatan atau setia pada nurani saya. Namun, bagian yang paling mengejutkan datang saat giliran Bima berbicara. Dengan tenang, ia berdiri, tersenyum kecil, lalu berkata, "Saya memang lakukan semua itu, tapi saya tidak sendirian." Ruangan mendadak riuh. Ia menatap hakim, lalu menyerahkan sebuah daftar nama yang ditulis tangan. Di situ ada nama-nama pejabat tinggi, polisi aktif, pensiunan jenderal, staf kementerian, bahkan satu nama anggota DPR. Kalian pikir jaringan ini bisa bertahan 10 tahun tanpa perlindungan dari pusat? Beberapa nama yang dibacakan terdengar terlalu besar untuk disentuh. Bahkan jaksa sempat meminta sidang ditunda untuk meninjau kembali isi daftar itu. Tapi Bima tetap tenang. Ia berkata lirih, "Saya hanya buah, batangnya masih tumbuh. Akarnya ada di atas kepala kalian." Hari-hari setelah sidang pertama berubah jadi badai politik. Berita tentang pengadilan ini menjadi viral. Media nasional dan asing berlomba-lomba mengulas. Tapi ada yang aneh. Beberapa laporan berita mendadak dihapus. Akun jurnalis independen diblokir, bahkan video kesaksian Sari di YouTube di-take down dalam hitungan jam. AKBP Elok menerima surat pemindahan mendadak ke wilayah Papua. Aku sendiri mendapat perintah evaluasi kejiwaan dari internal. Dimas nyaris diculik saat hendak wawancara di salah satu stasiun TV. Aku sadar jaringan itu masih hidup. Tapi kami tak tinggal diam. Dengan bantuan Lucy Martel dan jaringan pers internasional, kami mengirim semua dokumen asli ke media luar negeri, Al Jazeera, BBC, dan The Guardian. Mereka tak bisa tersentuh oleh tekanan lokal. Dalam 2 hari, laporan mereka mengguncang. Judul utama, Polisi Indonesia diduga pimpin sindikat perdagangan organ di Asia Tenggara. Dari situlah tekanan publik memuncak. Pemerintah terpaksa buka penyelidikan internal. Tim bentukan presiden turun langsung. Bahkan, 2 nama besar di Kementerian Ketenagakerjaan dan DPR akhirnya mundur. Walau tidak ditangkap, tapi setidaknya langkah kami mengguncang pondasi sindikat itu. Sebulan kemudian, Komisaris Bima dijatuhi hukuman seumur hidup dan pencabutan seluruh hak sipil. Ia dibawa ke penjara militer dengan pengamanan tinggi. Saat sidang terakhir ditutup, Bima menoleh kepadaku dan berkata, "Kamu menang hari ini, Bayu. Tapi jangan lupa, sistem ini akan selalu mencetak pengganti." Aku hanya diam, karena aku tahu apa yang kami lawan bukan hanya satu orang, tapi budaya gelap yang sudah berakar. Di luar gedung pengadilan, Sari menatap langit sore yang memerah. "Bapak Bayu," katanya, "kalau saya nggak kabur, saya mungkin udah jadi mayat." Aku tersenyum pahit. "Tapi sekarang kamu hidup, dan banyak yang ikut selamat karena kamu bicara." Ia menunduk, tapi di matanya mulai tumbuh harapan. Dan dalam hati aku tahu, perjuangan belum usai. Tapi hari ini, satu keadilan telah ditegakkan. Komisaris Bima mungkin sudah divonis umur hidup. Tapi aroma busuk yang ditinggalkannya masih tertinggal di lorong-lorong institusi. Dan aku, Bayu Mahendra, baru benar-benar menyadari bahwa mengungkap kebenaran di luar jauh lebih mudah dibanding membongkar yang tersembunyi di dalam seragam yang sama. Aku kembali ke Jakarta 2 minggu setelah vonis Bima dijatuhkan. Dinas Intelijen Internal telah menyita seluruh data dan kesaksian yang kubawa dari Phnom Penh. Tapi sejak saat itu, atmosfer kantor berubah. Tatapan rekan-rekan setimku tak lagi bersahabat. Sebagian bicara setengah hati. Sebagian lagi mendadak memusuhi. Hari itu, aku dipanggil ke Divisi Profesi dan Pengamanan atas dasar pemeriksaan pelanggaran kode etik. Aku duduk di ruang interogasi, hanya ditemani meja besi dan secari kertas tuduhan. Diduga melakukan kontak tanpa izin dengan media asing dan membocorkan dokumen rahasia negara terkait operasi rahasia Kamboja. Aku tertawa pahit, bukan karena lucu, tapi karena aku paham permainan ini.
Aku dianggap ancaman. Seorang polisi yang bicara terlalu lantang di tempat yang terlalu terang. AKBP Elok yang dulu memimpin operasi gabungan juga dipanggil. Tapi ia hanya sempat berbicara sebentar padaku di lorong. "Bayu, mereka sedang bersih-bersih, tapi bukan terhadap orang jahat. Justru terhadap orang yang benar." Propam memberiku 2 pilihan. Yang pertama, pensiun dini secara sukarela dengan catatan bersih. Atau sidang etik terbuka yang bisa mencoreng catatan dinasku seumur hidup. Dimas, sahabatku, menasihatiku memilih opsi pertama. Kalau kau teruskan, mereka akan pakai celah apapun buat jatuhkan kamu. Bahkan bisa dikriminalisasi balik. Jangan main di arena mereka terlalu lama, Yu. Tapi aku tidak bisa begitu saja pergi. Karena aku tahu, masih banyak korban yang belum ditemukan dan lebih banyak lagi pelaku yang belum tersentuh. Saat itulah, sebuah pesan masuk ke HP-ku dari nomor asing. Hanya tertulis, "Saya tahu apa yang terjadi. Ada dokumen di laci kanan bawah loker Bima yang belum diambil. Tapi akan segera dibersihkan oleh internal. Ambil sebelum hilang." Aku tidak tahu siapa pengirimnya, tapi aku percaya instingku. Malam itu, aku menyelinap masuk ke kantor Lama Bima di Direktorat Reserse Umum. Dengan bantuan seorang staf yang diam-diam membantuku, aku berhasil membuka laci itu. Dan di dalamnya, terbungkus map coklat lusuh, ada dokumen berjudul Daftar Pelindung dan Jalur Dana Operasi Asia Star 2015-2024. Isinya mencengangkan. 12 nama pejabat Polri aktif dari berbagai daerah. 4 mantan perwira tinggi. 2 oknum staf imigrasi Bandara Soekarno-Hatta. Dan yang lebih mengejutkan lagi, seorang mantan wakil menteri. Jalur dananya menggunakan perusahaan cangkang di Singapura, Hong Kong, dan Makau. Kujaga dokumen itu seperti nyawa. Tapi aku sadar, menyebarkannya bisa berarti bunuh diri. Bukan karena takut mati, tapi karena orang-orang dalam daftar itu punya kuasa untuk melenyapkan tanpa jejak. Aku datang ke Elok menunjukkan salinan digitalnya. Ia membaca, menatapku, dan berkata, "Kalau kamu rilis ini sekarang, kamu tidak hanya keluar dari institusi, tapi juga jadi target seumur hidup." Aku diam lama. Lalu aku bertanya, "Kalau bukan saya, siapa yang akan?" Dengan sangat hati-hati, aku membentuk tim kecil relawan, terdiri dari aktivis HAM, jurnalis investigatif, dan mantan anggota polisi yang kecewa dengan sistem. Kami menyebutnya Tim Merah Putih Bayangan. Tugas kami bukan melawan langsung. Tugas kami membuka semua informasi kepada publik dengan cara yang legal, dengan pelindung undang-undang pers, dan tanpa menyebut nama langsung, melainkan lewat alur transaksi dan kronologi sistematis. Kami mulai menulis serial laporan investigatif di media independen dengan judul Dalam Seragam, Dalam Dosa. Kami tampilkan peta transaksi, kutipan dari dokumen, dan testimoni korban. Semua disamarkan, tapi publik mulai sadar. Perdagangan manusia bukan cuma urusan Kamboja. Ini sistem busuk dari hulu sampai hilir. Tidak butuh waktu lama. 3 anggota DPR angkat suara. Komnas HAM menggelar forum terbuka. Dan Presiden memberitakan audit menyeluruh terhadap unit-unit Polri yang disebut dalam laporan investigatif itu. Ada beberapa nama mulai diperiksa. Ada yang langsung mengundurkan diri. Ada pula yang bakar dokumen dan kabur ke luar negeri. Tapi kami tahu, ini bukan kemenangan. Ini baru pemantik. 2 bulan kemudian, aku secara resmi diberhentikan dari Polri dengan alasan pembocoran informasi rahasia kepada pihak luar. Tapi aku tidak menyesal, karena saat aku keluar dari pintu markas besar untuk terakhir kalinya, aku tahu, saya tidak kehilangan kehormatan, saya menyelamatkannya. Hari itu, di sebuah kantor kecil di Jakarta Selatan, aku dan Elok membangun lembaga mandiri.
Pusat Informasi dan Advokasi Migran Terlantar. Kami tak punya gaji tetap, tapi kami punya tujuan yang jelas. Selamatkan satu korban, maka kita menyelamatkan satu dunia. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa bebas. Bebas dari seragam, dari perintah, dari hierarki. Tapi tidak pernah bebas dari tanggung jawab. Beberapa bulan setelah vonis terhadap Komisaris Bima dan pemecatan resmiku dari kepolisian, aku dan Elok sepenuhnya menjalankan pusat advokasi kecil kami, Yayasan Pelindung Migran Merdeka. Kantor sederhana di sebuah ruko 2 lantai, Jakarta Selatan. Bukan tempat mewah, tapi setiap hari ada suara, pengaduan, harapan, dan permintaan tolong. Sampai akhirnya, pada suatu malam, kami menerima telepon yang mengubah segalanya. Suara di ujung telepon terengah-engah. Lelaki, bahasa Indonesia dengan logat Sumatera. Mas Bayu, nama saya Arman. Dulu saya dikira mati di Kamboja, tapi saya selamat. Saya dan beberapa orang lain. Darahku berdesir, aku langsung duduk tegak. Kami ditahan di tempat lain, bukan di Asia Star. Kami dipindahkan waktu gedung itu digerebek. Kami bukan korban biasa. Kami tahu siapa aktor internasional yang terlibat. Tolong kami. Tak lama, aku menemui Arman secara langsung. Ia dijemput di pelabuhan Bakauheni setelah menyelinap kembali dari Malaysia lewat jalur laut, dibantu nelayan yang tak tahu identitasnya. Tubuhnya kurus, bahu kirinya berlubang bekas operasi tanpa bekas medis. Tangannya bergemetar, tapi matanya hidup. Ada sekitar 17 orang seperti saya. Kami dibawa ke tempat yang tidak tercatat di sistem imigrasi, tidak punya izin tinggal, tidak ada catatan keberadaan. Tapi kami dijaga ketat. Aku bertanya, "Di mana itu?" Ia menjawab lirih, "Perbatasan Laos, di belakang gudang obat-obatan yang dikuasai perusahaan farmasi asing. Mereka ambil darah kami setiap 2 hari. Ginjal, banyak yang diambil." Yang mengejutkan bukan hanya keberadaan korban, tapi kesaksian mereka tentang eksperimen klinis ilegal. Saya dan beberapa orang lain diberi obat suntik yang bikin tubuh lemas, tapi tidak pingsan. Mereka bilang, ini untuk tes kelayakan organ tanpa bius total. Menurut Arman, lokasi itu bukan cuma penjara, tapi laboratorium manusia. Dan orang-orang yang mengatur itu bukan lagi warga Kamboja, tapi pria-pria asing berbahasa Mandarin dan beberapa dokter dari Vietnam dan India. Saya dengar ada satu dokter perempuan, orang Indonesia, tapi wajahnya tertutup masker. Mereka panggil dia Ibu. Dia yang nyuruh semua organ dikatalogkan. Kami mulai menyisir semua daftar korban yang dulu dilaporkan hilang dan diduga tewas. Beberapa keluarga langsung kami hubungi. Dari 45 nama yang tercatat sebagai hilang permanen, 8 diantaranya ternyata menunjukkan tanda-tanda hidup. Ada yang mengirim pesan lewat akun media sosial yang sempat aktif kembali. Ada yang nomor WA-nya mendadak online setelah 2 tahun non-aktif. Bahkan satu keluarga di Magelang mendapat paket misterius berisi foto dan catatan tulisan tangan dari anaknya yang dikira telah meninggal. Foto itu menunjukkan korban mengenakan seragam rumah sakit asing. Di belakang foto, tercatat barcode medis bertuliskan Donor Code MY-MT124G Fiat Lab. Dari data yang dikumpulkan, ada pola mengerikan. Korban dijual secara sistematis ke fasilitas penelitian dan rumah sakit swasta di Laos, Vietnam, dan Kamboja. Kami mengirim sebagian bukti ke dokter forensik independen dan Human Rights Watch Asia. Mereka menyatakan, ada kemungkinan besar jaringan ini tidak hanya menjual organ. Mereka memasok tubuh manusia untuk riset medis ilegal yang sudah jelas melanggar kode etik Helsinki tentang eksperimen manusia. Dan yang lebih gila lagi, salah satu rumah sakit yang disebut terlibat ternyata punya afiliasi langsung dengan perusahaan farmasi di Eropa. Dengan dukungan dari beberapa LSM internasional dan aktivis HAM, kami membantu menusun misi penjemputan untuk 4 orang korban yang dilaporkan berada di Luang Prabang, Laos. Tim kecil dikirim secara diam-diam, tanpa persetujuan negara, menggunakan jalur bantuan kemanusiaan. Arman ikut serta sebagai pemandu. Selama 2 minggu tak ada kabar. Lalu, pada malam ke-15, aku mendapat pesan dari nomor asing. 4 berhasil dibawa keluar, 2 dalam kondisi kritis,
Kami arahkan mereka ke Bangkok lalu ke KBRI. Aku menangis malam itu, bukan karena bahagia, tapi karena sadar apa yang kami lawan adalah industri perbudakan modern yang melibatkan bisnis global. 4 korban itu sekarang dalam pemulihan, identitas mereka dirahasiakan, tapi mereka akan jadi saksi penting dalam laporan ke Dewan HAM PBB. Kami tahu ini belum selesai. Masih ada puluhan, bahkan ratusan korban lain yang mungkin belum ditemukan. Tapi setidaknya, kebohongan yang dibangun dengan darah mulai beretak. Dan aku, Bayu Mahendra, tidak lagi bergerak sebagai polisi. Kini aku berdiri sebagai saksi zaman, membela suara-suara yang sempat dikubur diam-diam, karena kebenaran yang ditinggalkan akan selalu menemukan jalan pulang. Aku pikir penyelidikan kami sudah mencapai puncaknya. Setelah mengevakuasi para korban dari Laos dan mengungkap keterlibatan lembaga medis asing dalam perdagangan manusia, satu pertanyaan tetap membakar benakku. Siapa ibu? Nama itu terus muncul dari kesaksian para korban. Ibu yang memerintahkan siapa yang boleh hidup dan siapa yang siap diambil. Ibu yang selalu memakai masker medis dan berbicara dalam bahasa Indonesia halus. Ibu yang menyuntikkan korban dengan cairan yang membuat tubuh tetap hidup walau sedang diambil organnya. Seorang korban bahkan berkata, "Ibu bilang dia pernah jadi dokter militer. Dia tahu semua tentang organ manusia dan politik." Dan yang paling mengejutkan, Arman, korban selamat dari markas di Laos, pernah melihat ibu berbicara dengan Komisaris Bima. Artinya, ia bukan orang bawah. Dia adalah atasan. Kami mulai dari arsip lama. Dokter perempuan Indonesia yang pernah bekerja di luar negeri, punya pengalaman militer, dan menghilang dari sistem sipil. Kami menjaring ratusan nama. Tapi satu nama muncul terlalu sering untuk diabaikan. Dr. Retno Sari Kusuma Dewi. Mantan dokter forensik militer berpangkat letnan kolonel. Dipecat secara internal 2011 karena pelanggaran etika medis. Menghilang dari catatan sipil sejak 2013. Terakhir diketahui pernah menghadiri konversi medis di Phnom Penh tahun 2014 dengan identitas palsu. Kami yakin dialah ibu. Tak lama, kami bekerja sama dengan konsultan audit internasional dari Swiss yang bersedia membantu secara pro bono. Mereka menelusuri aliran dana dari rumah sakit di Laos dan Vietnam. Dan nama Dr. Retno muncul dalam 20 transaksi bayangan sebagai konsultan teknologi transplantasi organ dengan gaji bulanan hingga USD $50.000. Nama samarannya di dokumen-dokumen itu adalah Dr. K atau Madam K. Tapi satu hal membuat kami bergidik. Ada satu entitas di balik semua ini. Konsorsium Phoenix, sebuah jaringan medis dan farmasi global yang beroperasi di zona abu-abu regulasi internasional. Dan ibu, alias Dr. Retno ini, adalah Direktur Regional Asia Tenggara mereka. Kami mendapat informasi bahwa ibu akan hadir di sebuah konferensi medis tertutup di Singapura dengan identitas palsu sebagai delegasi Vietnam. Dengan bantuan dari Interpol dan tim aktivis medis, kami menyusup ke konferensi itu dengan menyamar sebagai jurnalis kesehatan. Hari itu, di ruang kaca megah lantai 21 sebuah hotel mewah, aku melihatnya. Sosok wanita paruh badan dengan jas dokter putih. Rambut disanggul, wajah tenang. Tapi aku kenal dari matanya. Tatapan tanpa rasa, dingin, seperti pisau operasi. Ketika dia keluar ke balkon untuk merokok, kami bergerak. Interpol masuk diam-diam dan dia ditangkap tanpa perlawanan. Hanya satu kalimat yang keluar dari mulutnya saat diborgol. Kalian pikir kalian sudah menghentikan sains. Kalian terlalu bodoh untuk mengerti dunia. Di ruang interogasi, ia tak meminta pengacara. Ia hanya ingin bercerita.
Aku duduk berhadapan dengan wanita yang memimpin penderitaan ratusan WNI, tapi ia tak tampak bersalah. Saya hanya mengisi celah dalam sistem dunia. Negara-negara miskin punya orang yang dianggap beban, lalu negara kaya butuh organ segar. Saya hanya menjembatani kebutuhan dengan sains. Aku terdiam, tapi ia melanjutkan. Bima, dia pion. Kalian belum lihat Dewan Konsorsium di Eropa. Kalian pikir dunia medis itu steril. Banyak uang yang datang dari kematian diam-diam. Ia berkata, bahkan ada klinik transplantasi di Dubai dan Jerman yang mengimpor ginjal dari Asia Tenggara melalui jalur diplomatik. Mayat-mayat dikirim lewat kontainer logistik. Penangkapan Dr. Retno alias Ibu mengguncangkan dunia medis internasional. PBB membentuk Komisi Investigasi Global atas perdagangan organ. Negara-negara ASEAN menyetujui kerjasama keamanan baru untuk menangkal sindikat ini. Nama Indonesia ikut tercemar, tapi sekaligus dianggap berani karena berhasil menangkap tokoh kunci. Namun di dalam negeri, reaksinya tetap bercampur. Beberapa pejabat membantah keterlibatan negara. Sebagian lagi malah diam tak bersuara. Tapi bagi kami, aku, Elok, Farhan, Sari dan para korban lainnya, kebenaran sudah cukup. Dunia tahu, dunia sadar. Dr. Retno divonis penjara seumur hidup oleh Pengadilan Internasional di Den Haag. Tapi ia tetap tidak menyesal. Saya mati dalam sejarah, tapi karya saya hidup dalam catatan medis, katanya saat terakhir masuk sel. Dan aku kembali ke kantor sederhana di Jakarta Selatan. Di dinding terpasang foto para korban yang berhasil kami pulangkan. Setiap wajah itu adalah pengingatku bahwa sekalipun tak berseragam, aku tetap bertugas. Bukan untuk negara, tapi untuk kemanusiaan. Dari seorang perwira muda idealis, Bayu menjelma menjadi saksi perjuangan atas kejahatan yang nyaris tak terdeteksi oleh hukum biasa. Sebuah cerita tentang keberanian, pengkhianatan, dan perang melawan bayangan gelap yang menamakan dirinya peradaban. Dan di dunia nyata, kisah ini mengingatkan kita bahwa yang terlihat di permukaan belum tentu mencerminkan apa yang berdetak di dalam tubuh sistem.